Eksepsi dakwaan jaksa yang dilakukan oleh Ivan Sugiamto lantaran disangka melakukan perundungan anak, direaksi oleh Gali selaku jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dengan menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut. Adapun eksepsi atau keberatan terdakwa yang menyatakan dakwaan jaksa obskur libel atau dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, ditanggapi jaksa berupa nota keberatan tersebut tidak tepat atau tidak dapat diterima. Jaksa menyatakan, dakwaan yang dibacakan di persidangan sebelumnya, telah disusun secara cermat dan lengkap. Kami memohon Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memutuskan menolak seluruhnya eksepsi terdakwa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Izin ya. Biasanya di Surabaya, misalnya nama Maesa, nama rumah register PDN 24 C Intiman 10 Februari 1 dari 2025 yang ada ketentuan pasal 81 pasal 6 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan atau pasal 351 pasal 4. Legislasi terhormat penasihat hukum yang kami hormati, saudara yang kami hormati, karena dapat dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan puji dan syukur pada Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan anugerah kepada kita semua sehingga kita bisa terkubur dalam persidangan ini dengan akhirnya masyarakat hukum atas keberadaan saudara yang kami bertakwa dalam keadaan amanat yang belajar. Pokok-pokok keberatan berkaitan dengan keberatan terdakwa penasihat hukum terdakwa serta para penuntut umum tersebut kami bertemu berpendapat menunjukkan materi keberatan dan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Dakwaan penuntut umum yang tidak formil yaitu kabur atau obskur oleh karena menyatakan dakwaan penuntut umum dengan nomor register sekian tanggal 22 Juni 2025 telah tidak dapat diterima dengan alasan surat dakwaan dalam perkara aku ternyata tidak memuat riwayat secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menunjukkan unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa uraian tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum adalah tentang bagaimanakah dan dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan tindak pidana berupa kekejaman atau kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternatif satu melanggar pasal 80 ayat 1 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak atau dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 35 ayat 1 KUHP. Analisis terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya bahwa berdasar tentang penuntut umum setelah mencermati substansi dari eksepsi penasihat hukum adalah menolak seluruh dalil-dalil yang dituntut oleh penasihat hukum kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penuntut umum dan tidak perlu juga kepentingan penuntut umum untuk menentukan nilai kebenaran materi. Bahwa ada banyak doktrin atau literatur yang membahas masalah definisi keberatan atau eksepsi tentang para penasihat hukum yang terhadap dakwaan penuntut umum. Maka jaksa penuntut umum akan mengambil salah satu definisi eksepsi sebagaimana yang diuraikan dalam suplemen rapat kerja teknis Mahkamah Agung RI dengan para ketua pengadilan tinggi banding dari 4 lingkungan peradilan Indonesia. Pengertian eksepsi atau exception adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai perhitungan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan itu juga terhadap jasa pemimpin yang melekat pada surat dakwaan. Bahwa adapun batasan dan hak pengajuan keberatan atau eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan hukum diatur secara rinci dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Hal terdakwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau seruan dalam diterima atau terdakwa harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan pada penuntut untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut dengan keputusan. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 macam keberatan atau eksepsi, yaitu pertama keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Bahwa oleh karena saudara penasihat hukum tidak terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi tentang kewenangan mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, maka jaksa penuntut umum tidak mengajukan pendampingnya. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Mengenai keberatan eksepsi atau tentang dakwaan yang tidak dapat diterima dalam undang-undang tidak menjelaskan secara rinci dalam hal apa
saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena sebagai pedoman untuk memperhatikan dan menguji pendapat para ahli mengenai hal itu. Pertama, menyatakan dakwaan tidak dapat diterima jika tidak ada akun penuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan. Atau Dr. Andi Hamzah menyatakan dakwaan tidak dapat diterima jika delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang hukum pidananya tidak berlaku atau akun penuntut telah akun. Yahya Harahap sendiri menyebutkan bahwa alasan keberatan atau menyatakan dakwaan tidak dapat diterima adalah apa yang didakwakan. Sementara terdakwa bukan tidak tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, jadi tidak ada unsur-unsur melawan hukum. Yang kedua, apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai ukuran hukum tetap oleh ini. Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau daluarsa, dan apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk itu perkara perdata atau pemilihan perdata. Kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan kepada terdakwa adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah mempergunakan haknya. Ketiga, keberatan surat dakwaan harus dibatalkan, bahwa sebuah surat dakwaan harus dibatalkan adalah apabila tidak memenuhi syarat formal seperti yang diatur dalam pasal 1 yang A. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan dinamakan serta berisinya melengkap tempat lahir, umur dan tanggal lahir dan selamat kebangsaan, tempat tinggal agama seperti yang terdakwa dan kategori seperti yang diatur dalam pasal 124. Lain secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu dan tempat. Bahwa meskipun undang-undang membentangkan perumusan yang dilakukan secara cermat jelas dan lengkap dengan hak sendiri tidak mengatur bila manakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Atau bila manakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum atau tidak cermat, belum atau tidak jelas atau belum tidak lengkap. Bahwa tentang ukuran suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam suatu surat dakwaan dipandang sebagai cermat, jelas dan lengkap. Dalam hal ini, Lamintan dalam bukunya menyatakan adalah sulit untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diperlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk menentukan tindak pidana mereka dan beraneka ragam. Ada baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan. Bahwa untuk mendapat penjelasan tentang masalah ini maka harus dicari dari ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin. Antara lain, Yahya Harahap menyampaikan untuk lebih memudahkan suatu surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap, yaitu menentukan pasalnya surat dakwaan terserah kepada pendapat majelis hakim. Kedua, apakah benar surat dakwaan tidak jelas memuat elemen atau unsur tindak pidana yang didakwakan atau isi runusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Namun mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat dibuat secara alternatif, diangkat dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1969 menyebutkan walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dilakukan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut. Bahwa jika hal sebagaimana kami sampaikan tersebut di atas dihubungkan dengan nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa, bagaimana yang telah dibacakan persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 dan surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya, maka kami berpendapat bahwa surat dakwaan yang telah disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum telah memiliki ketentuan sebagaimana diatur dalam undang hukum acara pidana, bahwa karena pasal 6 ayat 1 kuhap yang telah menentukan secara limitatif 3 macam alasan eksepsi, maka alasan lain selain dari 3 macam alasan eksepsi tersebut tidak merupakan alasan eksepsi yang sah menurut hukum, sehingga tidak relevan untuk kami tanggapi. Bahwa dari 3 macam keberatan tersebut, keberatan yang diajukan oleh terdakwa yang diuraikan dalam eksepsi penasihat hukum adalah keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa untuk memudahkan pemahaman, kami akan menanggapi sesuai sistem yang disampaikan penasihat hukum pada nota keberatannya tanggal 12 Februari 2025. Terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, maka dengan ini kami jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan pendapat sebagaimana bahwa menurut penuntut umum dalam surat dakwaan terhadap perkara aku telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 20 KUHP. Perlu dijelaskan kembali bahwa dalam KUHP sendiri tidak mengatur bila manakah suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Atau bila manakah perumusan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dipandang sebagai belum atau tidak cermat, belum atau tidak jelas dan belum atau tidak lengkap. Sebagaimana uraian dakwaan penuntut umum dalam surat dakwaan aku
bahwa dapat penuntut umum sampaikan unsur delik mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik lahiriah, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan, yang mana saat atau kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Hal tersebut telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 552/19 tanggal 28 September 1994. Perluasan delik mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut telah menjadi sumber hukum dan penafsiran hukum. Penafsiran unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, termasuk yang termuat di dalam ketentuan pasal 335 ayat 1 KUHP, dan perluasan delik tersebut pula telah tertuang dalam ketentuan umum pada pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, fisik, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat penuntut umum sampaikan dakwaan terhadap perkara aku telah menguraikan tuntutan peristiwa pidana, yaitu terdakwa yang sudah tersulut emosi karena mengetahui anaknya Excel mendapat peduli anjing itu dari anak saksi Etan, kemudian beranjak turun dari mobil yang dikendarainya bergegas mengakhiri kerumunan orang yang di dalamnya terdapat anak Excel dan anak Etan. Setibanya terdakwa di hadapan anak korban Etan dan anak saksi Ira Maria serta saksi Wadanu, terdakwa lalu menyuruh anak korban Etan untuk bersujud dan dengan berkata minta maaf, sujud dan membangun sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Bahwa terhadap uraian peristiwa di atas, penuntut umum secara cermat, jelas dan lengkap telah menguraikan runtutan peristiwa pidana dalam surat dakwaan aku. Sedangkan terkait pembuktian kebenaran dari dalil yang dikemukakan oleh jaksa, penuntut umum telah termasuk dalam putusan pokok perkara dan tidak menjadi ruang lingkup dari eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga dalil aku yang dikemukakan oleh penasihat hukum adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Bahwa dengan demikian surat dakwaan penuntut umum tanggal 20 Januari 2025 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUH, dan kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa keberatan mengenai hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga eksepsi penasihat hukum tersebut tidak akan kami tanggapi lebih lanjut. Kesimpulan dan permohonan, di sampingnya kami hormati serta seluruh elemen dalam persidangan ini. Berdasarkan dalil yang telah kami uraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Surat dakwaan atas nama terdakwa Ivan Sugianto telah kami bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2025 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, serta telah memenuhi kualifikasi keabsahan dari surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat material. Seksi aku yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa secara nyata tidak bersifat substansial dengan kualifikasi seksi seharusnya, serta tidak memenuhi ketentuan dasar dalam argumentasi hukum yang sesuai antara dalil dan alasan hukumnya. Bahwa oleh karena semua keberatan terdakwa dan penasihat hukum tidak beralasan hukum, kami memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ivan Sugianto memutuskan: 1. Menolak seluruhnya keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2025 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan KUHP. 3. Mengajukan pembacaan perkara terhadap terdakwa Ivan Sugianto dengan surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada 5 Februari 2025 sebagai dasar pemeriksaan perkara. Demikian pendapat ini dibacakan dan diserahkan pada hakim ketua terdakwa melalui penasihat hukum dalam sidang pada hari ini Rabu 19 Februari 2025 dinyatakan. Ini sudah kita dengar bersama pembacaan pendapat umum atas rapat yang dilakukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, yaitu Tim Majelis akan menjatuhkan putusan selah pada hari Jumat selesai tanggal 21 ya. Jam yang sama ya, kita upayakan jam 1 sudah siap semua gitu ya. Itu sebelum itu untuk langsung sampaikan ke jawab dari tim nasional dari
lagi ternyata karena ini apa